Kehadiran Yesus membawa damai kepada mereka dan juga membawa damai kepada kita semuanya. Yesus melihat murid-muridnya berusaha mendayung melawan angin. Karena angin menerpa mereka begitu kencang, mereka kesulitan di tengah danau yang disebut sebagai laut. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-35 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Yesus berjalan di atas air. Saya akan bacakan untuk kita semuanya firman Tuhan dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sesudah itu Yesus langsung menyuruh murid-muridnya naik ke dalam perahu mendahului dia ke kampung Betsaida di seberang danau. Sementara itu dia menyuruh orang banyak itu pulang. Sesudah itu Yesus pergi seorang diri ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, murid-muridnya yang ada di dalam perahu itu sudah berada di tengah danau, sedangkan Yesus masih ada di darat. Dia sudah melihat mereka susah mendayung perahu karena melawan angin kencang. Lalu waktu masih pagi-pagi buta, dia datang kepada mereka dengan berjalan di atas air, dan dia seperti sengaja mau melewati mereka. Waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka merasa takut dan berteriak karena mereka sangka dia adalah hantu. Tetapi dia berkata kepada mereka, "Kuatkanlah hatimu, ini aku, jangan takut." Ketika Yesus naik ke dalam perahu itu, maka angin pun langsung berhenti dan mereka sangat heran. Mereka juga masih belum mengerti tentang keajaiban yang Yesus perbuat pada waktu dia memberikan makanan kepada 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka sulit mengerti karena hati dan pikiran mereka masih tertutup. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 6 ayat 45 sampai 52. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah saudara merasa sendirian saat saudara berjuang melawan badai kehidupan? Ingin tahu di mana Yesus saat saudara membutuhkannya? Maka mungkin keajaiban yang akan kita pelajari dapat membantu. Saat Yesus berjalan di atas air, tercatat dalam 3 Injil, yakni Matius, Markus, dan Yohanes. Pelajaran kita akan didasarkan pada catatan menurut Markus. Kita akan membagi pembelajaran dalam 2 bagian, dimulai dengan ayat 45 sampai 47. Kita membaca tentang yang pertama, doa dalam kehidupan Yesus. Yesus berdoa di saat murid-muridnya berlayar. Yesus mengutus murid-muridnya dengan perahu ke Betsaida dekat Kapernaum. Ia sendiri berangkat ke bukit untuk berdoa. Bahkan dalam kesibukannya, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa, dan itu adalah prioritas Tuhan Yesus. Jika anak Allah membutuhkan doa, apalagi anak-anak Tuhan pada hari ini, termasuk saya dan saudara, sangat membutuhkan kehidupan berdoa yang tekun seperti Tuhan Yesus. Jadi pada malam hari ketika murid-muridnya sedang mendayung, dia sendirian di bukit. 2 pemandangan yang jelas adalah Yesus berdoa di bukit dan murid-muridnya mendayung di danau atau di laut. Yesus berdoa saat kita bekerja. Seperti para murid yang mendayung di laut, kita sibuk sekali bekerja, mengerjakan keselamatan kita dengan ketakutan dan gemetar. Ini adalah menurut Rasul Paulus, setelah kita diselamatkan,
kita menghasilkan, memproduksi buah-buah keselamatan. Sedangkan keselamatan itu kita peroleh secara cuma-cuma atau secara gratis dari Tuhan saja. Berlimpah di dalam pekerjaan Tuhan. Setelah kita diselamatkan, Tuhan memanggil kita menjadi rekan kerjanya. Kita menjadi orang yang dipanggil untuk melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Sementara itu, seperti di bukit, sekarang juga di surga, Yesus berdoa untuk kita semuanya. Dia adalah imam besar kita yang agung. Dia berdoa syafaat atas nama kita. Dua adegan yang jelas, Yesus berdoa di surga, murid-muridnya sibuk di danau. Kita kembali ke teks kita, ayat 48-52. Dua adegan itu menjadi satu ketika Yesus bergabung dengan murid-muridnya, dan kita membaca tentang hal yang kedua, kehadiran Yesus membawa damai sejahtera. Kehadiran Yesus membawa damai kepada mereka dan juga membawa damai kepada kita semuanya. Yesus melihat murid-muridnya berusaha mendayung melawan angin. Karena angin menerpa mereka begitu kencang, mereka kesulitan di tengah danau yang disebut sebagai laut. Matius mencatat bahwa kapal mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang dahsyat. Yesus datang kepada mereka berjalan di atas laut. Waktu jaga waktu itu adalah sekitar jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Yesus akan melewati mereka jika mereka tidak memanggilnya. Murid-murid melihat dia, mengira dia adalah hantu dan berteriak. Mungkin seperti Raja Herodes, mereka rentan terhadap pengaruh tahayul-tahayul. Tuhan mereka dikiranya hantu. Mengingat keadaannya, yakni malam yang gelap serta badai laut, siapa yang bisa menyalahkan mereka? Mereka dalam keadaan khawatir dan takut. Mereka sangat gelisah. Tetapi Yesus mengucapkan kata-kata penghiburan. Perhatikan bahwa Markus berkata, segera Yesus berusaha untuk menenangkan ketakutan mereka dengan cepat. Ini aku, jangan takut. Yesus berusaha untuk menghibur mereka dengan kehadirannya. Menarik bahwa Markus tidak mencatat upaya Petrus untuk ikut berjalan di atas air bersama-sama dengan Yesus, sebagaimana yang dicatat oleh Matius, dapat dibaca di dalam pasal 4 ayat 28-31. Terutama jika kita baca Injil Markus, sebagian besar didasarkan pada kesaksian Petrus. Namun itu konsisten dengan kerendahan hati yang sering terlihat di Injil, di mana penulis membuat sedikit atau tidak ada rujukan kepada diri mereka sendiri, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Matius, Markus, dan Yohanes. Saat Yesus bergabung dengan mereka di dalam perahu, angin berhenti dan mereka pun berhenti berteriak dan menjadi heran serta terkagum-kagum. Mereka sangat mengagumi kehadiran Yesus, dan memang demikian adanya, karena mereka belum memahami pentingnya peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu adalah satu mukjizat yang besar, termasuk ini juga adalah sebuah mukjizat yang luar biasa ketika dapat berjalan di atas air melawan gravitasi bumi, serta Yesus masuk ke perahu mereka, dan akhirnya angin pun menjadi reda, danau pun ataupun laut menjadi tenang. Menurut Matius, mereka menyembah Yesus dan memberitakan dia menjadi anak Allah. Kedatangan Yesus telah membawa kedamaian dan penghiburan yang besar bagi murid-muridnya. Kedatangan Yesus akan membawa damai juga kepada kita. Untuk kita pada saat ini, kita seperti para murid, mendayung jalan hidup kita di pantai surgawi. Terkadang badai laut dalam perjalanan kita akan membuat kita takut karena angin badai menantang iman kita. Ingatlah bahwa Yesus sedang berdoa untuk kita pada saat ini di surga. Seperti yang dia lakukan di atas bukit, jadi dia sekarang melakukannya di surga. Ketika dia benar-benar datang, kedatangannya akan menjadi badai terbesar yang pernah ada,
ketika dia datang menjemput saleh-salehnya. Tetapi itu akan membawa sukacita dan kedamaian bagi mereka yang mencari Dia. Betapa kita dengan senang hati akan menyatakan Dia sebagai anak Allah. Kedatangan terakhir, yakni kedatangan yang kedua Tuhan Yesus ke muka bumi ini, akan membawa kedamaian dan kenyamanan besar bagi mereka yang melayani Dia. Kesimpulan, gereja telah melihat dalam keajaiban gambaran ini dari zaman sekarang secara dekat. Yesus di bukit mewakili Yesus di saatnya pelayanan di surga pada saat ini, menjadi perantara bagi umatnya. Para murid mewakili para hambanya, diterpa badai dan pencobaan hidup. Segera juru selamat akan kembali kepada miliknya, membebaskan mereka dari bahaya dan kesusahan, dan membimbing mereka dengan selamat ke pantai surgawi. Sementara kita mungkin bergumul pada saat-saat dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita dapat terhibur, mengetahui bahwa Yesus sedang berdoa untuk kita selama badai. Kita dapat mengambil keberanian, mengetahui bahwa kedatangannya bagi kita akan membawa kedamaian yang luar biasa bagi kita. Tetapi penghiburan dan keberanian seperti itu hanya akan datang kepada mereka yang mau melayani Dia sekarang. Apakah saudara sedang berada di perahu dan mendayung dalam pelayanan kepada Yesus Kristus, Anak Allah pada saat ini? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita yang pada saat ini sedang mendayung di tengah badai atau di saat gelombang tenang, kita semuanya di dalam perjalanan menuju surga. Dan Tuhan Yesus sedang berdoa untuk kita semuanya. Kalaupun pada saat ini kita berada di dalam perahu kehidupan, di dalam perahu pelayanan kita tetap memohon Tuhan yang memberikan kita kesanggupan, kekuatan, serta damai sejahtera. Kiranya kita menerima berkat Tuhan Yesus senantiasa. Shalom.